Kalau kita berbicara mengenai sosok pahlawan perempuan di Indonesia, pasti dari kita banyak mengenal sosok Kartini. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ada banyak tokoh yang memiliki kontribusi besar yang sama juga dengan Kartini. Salah satunya adalah Rukmini. Yaps, adiknya dari Kartini. Hai everyone, kenalin aku Uma. Di sini aku akan membahas buku yang terlihat kecil, tipis, dan ringan ya untuk dibawa teman-teman. Nah, buku ini merupakan buku karya Peter Carey dan Melissa Sunjaya yang berjudul dengan Rukmini Panjepara. Nah, buku ini tuh fun fact sengaja ya dibuat ukurannya tipis dan ringan untuk dibawa seperti ini, teman-teman. Karena harapan dari penulis membuat buku seperti ini agar mudah untuk dibawa dan dibaca dimanapun kalian berada gitu, teman-teman. Dan harapannya juga ingin mengesankan pembacaan sejarah itu salah satu pembahasan yang ringan gitu. Di sini aku akan mereview sedikit terkait bab 1 yang dimana membahas terkait pahlawan tak dikenal. Dalam buku ini jelaskan bahwasanya Rukmini lahir dari keluarga bangsawan Jepara. Ayahnya Raden Mas Aryo Adipati Sosroningrat adalah Bupati Jepara, sedangkan ibunya Raden Ayu Murjam juga berasal dari keluarga bangsawan Madura. Dari keluarga inilah Rukmini dan saudara-saudaranya tumbuh dengan lingkungan yang mendukung pendidikan dan pemikiran maju. Hubungannya dengan Kartini dan Kardina juga sangat erat, sampai mereka bertiga dijuluki sebagai Semanggi Berdaun Tiga. Nah, di bab ini juga diceritakan bagaimana Rukmini punya bakat luar biasa di bidang menggambar dan melukis. Nah, bakat ini makin berkembang saat adanya Mary Opingsur, istri asisten residen Belanda di Jepara. Mary bukan cuma memberi pelajaran seni, tapi juga memperkenalkan mereka pada literatur feminis Belanda dan gagasan emansipasi perempuan. Dari sinilah pandangan Rukmini makin terbuka terhadap emansipasi perempuan. Nah, kita juga mungkin bisa melihat ya teman-teman di bagian awal banget di sini ada lukisan dari Rukmini. Ini asli yang dikirimkan langsung. Seperti ini teman-teman. Yang menarik dalam buku ini dijelaskan bahwasannya Rukmini punya cita-cita besar. Ia ingin melanjutkan studi seni ke Belanda, tepatnya di Akademi Seni Rupa Den Haag, tempat di mana Raden Saleh dulu belajar. Tujuannya bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk bisa menghidupkan kembali seni Jawa, terutama ukiran Jepara, dan menunjukkan ke mata dunia kalau perempuan Jawa juga bisa berpendidikan tinggi dan berkarya. Nah, kalau misalnya aku simpulin di bab 1 ini kita bisa diberikan gambaran yang jelas gitu di mana tadi ada latar belakang keluarganya, kemudian sosok Kartini itu seperti apa dan ini merupakan fondasi awal kita dalam menelusuri buku-buku ini ya teman-teman. Nah, menurut aku bagian ini menarik banget. Nah, karena buat kita sadar gitu bahwasanya perjuangan Indonesia itu bukan cuma Kartini, tetapi juga ada banyak sosok-sosok perempuan yang memberikan kontribusi yang banyak untuk negara. Salah satunya itu Rukmini. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa aku bahas di video kali ini. Semoga tokoh-tokoh perempuan yang tak terlihat ini bisa selalu menginspirasi kita untuk tetap berjuang dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan terima kasih. Bye bye teman-teman.